Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti kehidupan ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi yang berbahagia ini kita akan melihat inspirasi dari juz 2 surat Al-Baqarah kembali pada ayat 186. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah the power of doa, kekuatan doa. Kenapa tema ini saya ulang-ulang? Karena kita sering sekali cepat bosan dengan yang namanya doa. Padahal doa itu harus senantiasa selalu kita amalkan, selalu kita kerjakan, selalu kita lakukan agar Allah hari demi hari terus jatuh cinta kepada kita. Mari kita memulai dengan membaca bersama-sama ayat dari surah Al-Baqarah 186 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idza, dan jika sa'alaka, bertanya kepada engkau, ibadi, hambaku, maka jawablah anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku qarib, sangat dekat. Sebuah kepastian yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Sampai Allah mengingatkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kedekatan Allah kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita merasa dekat dengan Allah? Kalau belum, mari salah satunya adalah membangun the power of doa, kekuatan doa. Jadi doa itu dilakukan setiap hari. Kemudian Allah menyampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Allah mengabulkan perbuatan orang-orang yang berdoa. Jadi kalau kita berdoa pasti Allah kabulkan. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi kewajibannya kepadaku. Ada kewajiban yang harus kita lakukan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini adalah ayat inspirasi dan motivasi kepada kita yang sering berkeluh kesah. Ayat ini Al-Baqarah juz 2 ayat 186 ini juga adalah satu motivasi besar kepada kita yang merasa terpuruk, merasa pesimis akan kehidupan kita. Tanpa kita sadari kita sudah melewati 28 Ramadan, insya Allah.
Dan kita diberikan sehat walafiat. Pecinta, sahabat, dan seluruh para pelopor Al-Quran bersyukur. Karena kesyukuran itulah melalui doa yang membuat kita selalu menjadi orang yang optimis, semangat, bahkan siap menghadapi apapun keadaan yang akan Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita yakin surat Al-Baqarah ayat 186 juz 2 ini memberikan satu jawaban yang jelas dan tegas kepada mereka orang-orang yang berdoa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat apa saja yang harus dilakukan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu apa saja nih yang menjadi penghalang daripada doa-doa kita. Kenapa merasa doa itu tidak terkabulkan? Kenapa merasa seperti Allah belum mencintai kita? Seperti Allah belum menerima doa-doa kita? Kenapa rasa itu ada? Karena rasa itu lahir dari gangguan syaitan. Ada penghalangnya. Penghalang terkabulkannya doa yang pertama adalah tidak khusyuk. Doa asal-asalan, ketawa-ketawa. Ya Allah. Padahal orang ikhlas, tapi kita doa asal-asalan. Mempermainkan Tuhan seperti orang yang tidak yakin akan permintaannya. Ini perlu menjadi koreksi kita semuanya. Seriuslah dalam berdoa, khusyuk. Khusyuk, fokus, spesial. Ketika kita melakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu spesial. Duduk yang tenang, istighfar, lalu minta apa aja, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Latin boleh, terserah. Allah ngerti kok, Allah yang ciptakan kita. Mau minta apa aja sama Allah boleh. Ya Allah berikan hamba jodoh yang ganteng. Ya Allah berikan hamba jodoh yang cantik, jelita, kaya raya, boleh. Ud'u'ani astajib lakum. Berdoalah niscaya aku akan kabulkan. Kenapa kita takut? Kenapa kadang-kala kita menghina orang berdoa dengan kata-kata yang sederhana? Jadi kita koreksi, kita kurang khusyuk. Jadi kalau berdoa itu khusyuk, latih kekhusyukan, minta, menangis sama Allah dengan suara yang berdesah. Bukan teriak-teriak. Minta sama Allah. Ini salah satu penghalang terkabulnya doa. Sehebat apapun orang yang berdoa, kalau dia nggak khusyuk, Allah mempertanyakan cara dia berdoa. Ketika kita ketemu gubernur aja kita punya cara. Ketika kita ketemu presiden aja kita punya cara. Apalagi Allah sang pencipta segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk melihat semua pergerakan kita. Kenapa kita yang suka ngantuk, suka tidur, lemah, sombong, tapi ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, tata cara kita tidak punya adab dan akhlak. Ini bahaya. Udah minta sama Allah lagi, gayanya main-main lagi. Itu sombong. Sombong yang kita tidak sadari. Setan berkerudung putih, setan berpeci hitam bermain dalam pikiran kita. Saat sholat itu doa. Kenapa kita harus tertawa dalam sholat? Menertawakan hubungan kamu dengan Tuhan. Menertawakan hubungan kamu dengan Allah. Makanya orang tertawa dalam satu batal sholatnya dan tidak sah. Ini kesombongan-kesombongan. Setan berpeci hitam dan setan berkerudung putih bermain di dalam diri kita. Merasa kita alim, merasa kita hebat, merasa kita pokoknya kalau aku minta Allah kasih, enggak. Terhalang doa itu. Akibat tidak khusyuknya kita. Kemudian ngangkat tangan. Malah ada yang berdoa ngangkat tangan lagi. Angkatlah tangan, minta menghamba sama Allah. Itu adab. Ngangkat tangan aja malas. Yang seharusnya begini minta. Nabiullah Muhammad SAW minta sama Allah tuh mengangkat tangannya, bahkan menaikkan, memutar selendangnya, meminta Allah sampai begini. Nabi minta. Yang maksum, yang tidak ada dosa, yang begitu taat pada Allah saja, doanya gak ada ketawa-ketawa main-main.
Dan dia minta menghamba sehamba-hambanya kepada Allah. Kenapa kita gitu? Ini perlu kita lihat, ini penghalang. Bisa jadi kita adalah tempat di mana orang meminta doa sama kita. Bahkan menertawakan orang. Orang serius. Itu harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena kita sudah menganggap salat itu biasa, doa itu biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak biasa melihat kita. Allah serius melihat hambanya. Allah memperhatikan hambanya. Sampai Allah menyatakan satu pernyataan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngapain Allah bilang aku enggak tidur? Tanda Allah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Tapi kenapa kita manusia yang belum ada apa-apa sombong? Tuh penghalang pertama, enggak khusyuk doanya. Main-main. Enggak merasa sedang berhadapan dengan Sang Khalik. Nanti Allah juga bisa buat kayak begitu sama kita. Coba kalau Allah main-main ciptakan kita, suka-suka Allah aja. Jantung Anda yang seharusnya normal dibuat sama Allah nggak normal gimana? Mata Anda nggak berkedip-kedip dalam sekian detik nggak dikedip-kedipin, kedipnya 1 jam sekali gimana? Napas Anda tidak bisa berjalan dengan baik gimana? Ada yang ahli, ada yang bisa melawan Allah, ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Enggak ada lawan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Jangan main-main dengan doa. Itu Allah beri. Anda meminta sama Allah, kita tak punya apa-apa, jangan sombong. Kita nggak punya apa-apa. Mintalah yang benar, menangislah sama Allah, merayulah Allah. Manusia sehebat-hebatnya manusia bisa menyelesaikan masalah Anda, tidak bisa. Allah Maha hebat. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan sombong. Pecinta, sahabat dan pelopor-pelopor, jangan sombong. Mintalah dengan cara yang benar. Jadi yang pertama adalah tidak khusyuk. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak khusyuk. Hadis At-Tirmizi nomor 3479 dan Al-Hakim nomor 1817. Coba Anda lihat. Jadi kalau berdoa kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan, ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak khusyuk. Nggak ada dia di situ. Kita bukan petugas penjabat doa. Nggak ada dinas doa Indonesia, nggak ada. Ikatan doa nggak ada. Allah beri hak yang sama kepada setiap orang untuk berdoa. Dan siapa doanya yang dikabulkan? Mereka yang khusyuk. Yang kedua, doa jangan tergesa-gesa. Itu penghambat. Penghalang terkabulnya doa adalah ketergesa-gesaan. Oh, nggak ngerti, yang doa aja nggak ngerti apa yang dia baca. Udah pakai bahasa Arab lagi, salah pula. Kenapa nggak pakai bahasa Citayam misalnya kan? Nah, bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh. Allah tidak melihat kualitas doa itu pada bahasa. Jangan tergesa-gesa. Ada prosedurnya, standar operasional prosedur. Puji Allah dulu. Alhamdulillahilladzi. Boleh. Subhanalladzi. Puji Allah dulu. Puji Allah. Karena Allah yang maha mengabulkannya. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pujian-pujian kepada Allah, SOP yang kedua berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru minta. Apa yang minta pertama?
permohonan ampunkatan dosa-dosa kita. Berkali-kali, Allahumma gfir lana ya Allah, Allahumma gfir lana. Nggak ngerti bahasa Arab biasanya, ya Allah ampunkan dosa hamba yang dhaif. Jadi Allah ampunkan dosa hamba yang kaya raya, yang hebat, yang akan mengalahkan kamu. Gimana mau diampunin? Katanya salah. Aku lebih hebat dari kamu. Ya nggak mungkin. Pakaian sombong itu milik Allah, kita tak punya. Jangan sok paten. Tahu sok paten? Udah sok paten lagi. Sok paten namanya. Kita nggak punya apa-apa. Berdoalah dengan cara yang benar. Jangan tergesa-gesa. Minta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebut sifat-sifatnya. Ya Malikal Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sebut Allah, buat Allah jatuh cinta pada kita, buat kita semakin berdoa semakin jatuh cinta. Jangan tergesa-gesa lalu minta. Allah pengen hafal Quran, silakan. Mulia bersama Al-Quran, silakan. Allahumma arhamna bil Quran. Rasakan. Jangan tergesa-gesa. Kadang tergesa-gesa itu dari syaitan. Dia masuk ke dalam pria berpeci hitam dan perempuan berkerudung putih. Seakan-akan amal soleh, isinya amal salah. Itu ingat, setan berkerudung putih dan setan berpeci hitam itu bermain dalam setiap jiwa kita. Yang ketiga penghalangnya adalah tidak bersungguh-sungguh. Tidak ada rasa bersungguh-sungguh. Apabila seorang dari kamu berdoa dan memohon kepada Allah, janganlah ia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau kehendaki, sayangilah aku jika engkau kehendaki, dan berilah rizki jika engkau kehendaki. Akan tetapi ia harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sesungguhnya Allah berbuat menurut apa yang ia kehendaki dan tidak ada yang memaksanya. Minta sungguh, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Ya kalau engkau mau ngampunin boleh juga ya Allah, kalau enggak apa-apa. Itu enggak sungguh-sungguh tuh. Kalau engkau mau bantu hamba bayar hutang boleh juga. Kalau enggak apa-apa. Negosiasi dengan Allah. Silap kawan nih. Tuhan kita negosiasi. Emang siapa lo? Siapa lo? Hebat kali kau. Manusia lemah. Ntar juga Allah cabut nyawa selesai. Gak ada yang bisa menghalangi semua kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan, ya Allah ya Rabbi, aku banyak utang. Kalau engkau punya duit, boleh juga engkau bantu ya Allah. Masa Allah tanya engkau boleh, Allah ya Ghani, ya Allah kaya. Nggak ada apa-apanya kita sungguh-sungguh. Itu penghalang ya. Tidak bersungguh-sungguh. Itu bahagian dari penghalang doa. Yang keempat adalah makan dan minum dari yang haram. Makanya perlu menjaga harta. Karena itu bahagian dari penghalang doa-doa kita. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Rasul. Allah Ta'ala berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi penghalang yang keempat adalah makan dan minuman yang haram. Yang kelima penghalangnya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sabdanya, tidaklah seseorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seseorang peminum khamar itu menimbun khamar sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedang ia dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seseorang perampok itu merampok dengan disaksikan oleh manusia sedang ia dalam keadaan mukmin. Hadis Bukhari pada halaman 2475 dan hadis Muslim pada halaman 57. Jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu penghalang daripada terkabulnya doa. Maksiat mulut, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat perbuatan itu akan menghalangi Anda semuanya, pecinta sahabat dan pelopor, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
berdoalah pada waktu yang mustajabah. Itu yang pertama. Mustajab. Doa pada waktu mustajab itu yang pertama adalah ketika perang. Karena kita nggak ada perang, ada peluang lain. Turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an wa amalan maqbulan. Kalau hujan lebat, Anda berdoa. Dan saya merasa betul dampak RKV hari ini gara-gara saya berdoa pada hari Jumat. Suatu ketika saya pergi ke masjid hari Jumat. Saya membuat RKV ini awalnya adalah di rumah kecil, reot dan jelek sekali. Di situ saya. Itu ada meja filosofinya, kalau Anda sih ada warna meja bulat itu. Saya duduk di situ di pinggir WC karena rumahnya sempit. Jadi di samping WC itu saya buat kantor saya, dan saya bermimpi selalu di situ. Menulis mimpi-mimpi besar saya. Ya Allah, kapan suatu saat saya bisa membuat adanya banyaknya orang penghafal Al-Quran. Walaupun saya belum bisa menghafal Quran seperti mereka, ya Allah. Setiap pagi setelah mengantar istri saya ke kampus Universitas Indonesia, dia lagi ngambil program spesialis, pulang sendirian saya di situ. Duduk di pinggir WC, ya jelek sekali rumah itu. Lalu saya menulis mimpinya, memulai dengan mengajar ngaji di seputaran masyarakat yang ada di Kelurahan Paseban itu, Jakarta, pusat, di mana pusat ibu kota yang masyarakatnya Betawi amat. Situ saya tulis, lalu saya melihat dari jendela. Setiap hari ada anak-anak yang lewat. Suatu ketika saya panggil mereka untuk mengaji dan mereka pun mau. Apa yang saya lakukan? Saya hanya bercerita yang lucu-lucu aja, nggak ngajar ngaji. Lalu setelah saya ngajar ngaji, saya duduk lagi di meja itu, saya menulis selalu. Mimpi besar itu. Seperti Allah menuntun saya ke sana. Lalu suatu ketika saya pergi ke masjid di depan. Saya ingat betul nama masjidnya Masjid Ummu Sakinah. Saya ketemu seorang ustadz. Nah, ustadz itu baik sekali sama saya, makanya saya ingat beliau selalu. Semoga Allah memberikan surga kepada dia. Dia pecinta Al-Quran. Masih hidup, namanya Ustadz Haji Ahyar. Nah, dia bertanya, hai anak muda, ngapain kamu ke sini? Saya ingin belajar Al-Quran. Lalu beliau selalu menasihati saya selepas sholat. Dia senang bicara dan selalu melafazkan Al-Quran kepada saya. Lalu selepas sholat Jumat, suaranya bagus banget Ustadz ini. Beliau asalnya dari Lombok. Saya duduk di pinggiran tangga di situ. Saya melihat hujan yang lebat. Suatu ketika saya mau pergi untuk mencari dana. Mencari uang yang nggak banyak lah, sekitar 2 jutaan nih donatur. Ya 3 tahun yang lalu ini. Enggak, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Karena PTKB dibentuk baru 3 tahun. Lalu di situ, karena saya malu, saya pakai langsung helm. Saya pakai helm, saya tutup helmnya. Saya duduk. Tiba-tiba hujan yang lebat. Ini cerita keajaiban bersama niat yang kuat dan doa. Saya tutup dengan helm. Saya nggak peduli dengan orang keluar dari salat Jumat, hujan lebat, lalu saya ngangkat tangan di situ. Karena malu, nggak enak dilihat orang, saya tutup, saya menangis, minta sama Allah pada saat hujan yang lebat itu. Apa permintaan saya? Dan Allah mulai mengabulkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu baru selepas salat Jumat. Ya Allah, hamba rindu membuat ribuan anak Indonesia bisa menghafal Quran. Tapi saya nggak punya tim, ya Allah. Tolong Engkau kirimkan, ya Allah, di hujan yang deras ini, ya Allah. Kirimkan ribuan anak muda bersatu dengan saya untuk berjuang untuk melahirkan banyak pemuda-pemuda hafal Al-Quran. Engkau lebih tahu. Saya menangis di situ. Saya minta seminta-minta, nggak minta duit saya. Minta anak muda. Anak muda yang ikhlas dari berbagai provinsi datang bersama kami, saya, ya Allah, dan kami siap menjadi pejuang Al-Quran. Itu doa saya. Dan saya minta menangis, senang-nangis. Saya tutup, orang nggak tahu kan, air mata saya mengalir. Baru saya minta, ya Allah, Engkau bantu semua ini. Engkau lah yang mampu membiayai ini semuanya. Aku akan maksimal. Setelah itu, seperti semangat, apa yang terjadi pada diri saya ngambil, udah hujan, dah reda, saya ngambil sepeda motor, karena saya tutup kan, bersihin wajah, pergi pakai sepeda motor. Saya pakai baju Aceh, gagah saya. Sengaja saya mau pakai baju Aceh saya itu. Saya datang, saya pergi aja. Entah kemana pergi, akhirnya sampailah saya ke Pegadaian Syariah. Dengan gaya sok paten, sudah semangat kan. Kenal pun kagak, punya peraturan yang ketat kan di Pegadaian Syariah itu. Saya dengan sederhana, saya punya dapat nama. Apa yang saya katakan sama
penjaga security itu. Saya ingin ketemu dengan manajer Pegadaian Syariah. Siapa nih bosnya manajer Pegadaian Syariah ini? Wah, dengan gayanya saya dulu itu, sok paten. Nah, udah nggak peduli lagi saya. Kalau saya udah minta sama Allah ada kerja. Karena Pegadaian Syariah saya itu dekat dengan zona saya. Ini saya kasih tahu ceritanya. Pada masyarakat juga harus saya kasih tahu. Lalu kata security, nggak bisa Pak, Anda sudah buat janji. Saya tidak perlu janji, saya ingin ketemu dengan orang yang punya Pegadaian Syariah ini, otoritasnya. Lalu tiba-tiba saya dikasih masuk. Nggak tanggung-tanggung, keluarlah sang manajernya melihat saya pakai baju gagah, tapi saya nggak bilang, saya baru habis menangis minta sama Allah. Tiba-tiba semua akses itu dibuka dan saya langsung pada hari itu ketemu dengan bosnya. Bos Pegadaian Syariah itu. Semoga beliau juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Pak Haji Ruli Kustandar. Kalau saya tidak salah, masih ingat sih namanya. Saya langsung ditarik masuk ke dalam. Saya jadi bingung kan. Buat perjanjian kagak. Udah masuk di ruangan beliau, lalu menghargai saya dan mentakzim sama saya. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, dulu. Kayaknya gua nggak ustadz amat sih. Lalu saya bercerita, jadi begini Pak. Saking pedenya saya ingin mengatakan saya mendirikan tempat penghafal Al-Quran. Bapak bisa bantu saya nggak? Padahal saya orang daerah, datang nggak ngerti Jakarta lagi. Tapi dia menghargai saya. Jadi Pak Ustadz mau diri apa? Saya mau membuat wisuda, juz 30, bukan 30 juz loh. Pede banget. Kapan? Sekian. Saya butuh bantuan Pak Ustadz. Apa yang bisa Bapak bantu ke saya? Saya ingin membuat pengajian dan saya yakin, yakinilah Pak, apa yang sedang saya lakukan ini akan menjadi besar suatu saat nanti. Bapak itu pun semua karyawannya pada saat itu terpelangah-pelangah melihat saya sedang memberikan motivasi bagi diri saya. Padahal saya lagi ngomong aja, semangat saya kan. Dengan peci Aceh satu, kalau dilihat malu juga saya gaya saya dulu. Tanpa prosedural. Lalu mereka pun duduk dan melihat, tenang Pak Ustadz, kami akan bantu. Betul Pak? Iya, kami akan bantu Pak Ustadz. Kalau begitu saya tunggu kedatangan Bapak. Pokoknya saya udah punya cita-cita buat 1000 rumah Quran. Emang Pak Ustadz buat berapa? 1 baru Pak. Oh, mantap. 1 ya? 1 Pak. Dan ini akan saya buat, akan 1000 Pak. Percayalah sama saya Pak. Ya udah. Saya pulang dengan semangat. Udah pulang tuh pakai sepeda motor. Nyampe ke rumah. Duduk lagi saya. Termangu-mangu. Lalu pergi lagi di samping WC. Samping WC itu ada meja, tulis lagi. Tahu-taunya malam hari, saya nggak menyadari, datang beliau, dikiranya tempatnya besar, padahal jalannya sempit, hanya bisa lihat 2 orang, nggak bisa masuk mobil. Datang, bawa keluarganya lagi. Di mana pengajian Pak Ustadz ini? Begitu dilihat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rumahnya sudah mereng, kecoak kiri kanan. Di situ saya duduk dengan istri saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wih, waalaikumsalam. Ini, iya, saya yang tadi siang ketemu. Saya datang ke Pak Ustadz ini. Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Saya terperangah. Duduk, dia bercerita. Dia melihat rumah saya yang reot kan. Udah mau mereng, sewa lagi. Inilah tempat saya Pak. Dari sini saya akan membangun 1000 kampung Quran. Emang berapa Pak Ustadz? 1. Baru 1 nih. Muridnya pun anak-anak di situ tuh, kecil-kecil. Oh, baik Pak Ustadz. Habis itu beliau pulang. Saya pun, Masya Allah. Itulah kekuatan doa. Apa yang terjadi? Saya disuruh datang lagi, dia langsung bantu. 60 juta di awal. Pokoknya proposal saya itu gak jelas. Dibetulin demi jalannya dakwah ini. Dakwah Quran. Saya bilang, kalau Bapak bantu, saya akan selalu ingat dengan Pegadaian Syariah. Makanya RKV tidak bisa dipisahkan dengan Pegadaian Syariah. Ini bukan promosi. Ini memang cerita yang sebenarnya. Beliau support, dikirimnya itu manajer-manajernya untuk ngawal saya. Udah akhirnya pun, wah, ada juga rezekinya nih. Betul nih, itu doa di hujan itu. Jadi kenapa pagi ini saya sangat bersemangat? Karena saya melakukannya. Nah kemudian uang itu kami buatlah wisuda. Wisuda di pinggiran itu. Saya datang lagi tuh. Pak, ini kayaknya Bapak harus bantu lagi. Bantu apa? Saya nggak minta uang kali ini. Bapak bagaimana caranya? Kami dipromosi disuruh dunia tahu bahwa saya sedang buat program 1000 kampung Quran. Woi, sepede kali habis itu. Entah dari mana, wallahu a'lam bishawab. Mulailah datang anak-anak muda 1-2. Saya buat pendaftaran jadi guru ngaji RKV, rumah Quran dulu. Datang dari berbagai orang, penuh di kampung itu, padat orang pendaftaran. Mereka daftar 1-2 saya lewatkan kan.
udah ngajar di rumah itu. Akhirnya daerah itu berubah. Dan kita buat wisuda di lorong itu. Nah, itu generasi pertama. Yang mereka semuanya, kalau saya tidak salah itu 10 orang. Waktu wisuda itu saya buat mereka keliling. Anda tahu pakai mobil apa? Alphard. Nah, di anak-anak yatim di situ, saya ambil naikkan mobil Alphard. Sewa 3 Alphard, keliling wisuda, keliling. Masuklah di Republika dengan judul Wisuda Tahfidz Quran RKV Indonesia menggunakan mobil Alphard. Wah. Itulah kisah awalnya. Jadi nggak usah khawatir, saya tidak pernah takut. Tapi cara kita berdoa itu yang benar. Jangan main-main dengan doa. Jangan ketawakan Allah. Jadi kita nggak ada yang hebat, itu cerita Abi. Dan alhamdulillah hari ini data yang kita dapatkan lebih dari 1000 orang sudah berinteraksi dengan RKV Indonesia. Kekuatan doa, the power of doa. Saya ingin cerita lagi nih, kisah saya. Ketika saya dihina-hina tidak bisa punya anak. Itu lebih parah lagi, dihina-hina apa? Satu yang saya lakukan, ya Allah, hadza min fadli rabbi, ku persembahkan diriku padamu ya Allah. Engkau yang mampu, 15 tahun, 16 tahun, gak ada urusan. Beri ya Allah. Kau mampu memberikan kepada hamba ya Allah. Allah beri, alhamdulillah. Dengan doa kalian, istri saya hamil. Bukan masalah waktu yang mengukur kebahagiaan kita, tapi bagaimana cara Allah cinta pada kita. Saya bilang sama teman-teman saya sangat yakin ketika saya membuka tempat penghafal Al-Quran dan saya berada di dalamnya bersama mereka, saya yakin doa-doa mereka akan Allah balik semua takdirnya yang terbaik untuk hambanya. Ud'uni astajib lakum, dan terjadi. Saya cerita lagi kisah yang ketiga. Saya diponis oleh salah satu dokter bahwa Azmi Fajri Usman ini tidak lebih hidupnya 30 tahun karena penyakit yang dia derita. Saya bilang tidak, Allah bisa menghidupkan saya lebih dari itu. Saya berdoa, saya datang ke masjid. Lalu di saat yang pertama saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidupkanlah hamba lebih dari 30 tahun ya Allah. Hamba rindu menemukan anak-anak muda yang enggak tahu di mana dia semuanya. Engkau satukan kami ya Allah. Kami ingin membangun Al-Quran. Allah, alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Kekuatan doa. Makanya saya paling marah sama orang yang main-main dengan berdoa. Karena itu mengejek Tuhan. Jangan Anda ejek Tuhan. Allah tidak pernah mengejek kita. Kita mengejek Allah pun Allah masih sayang sama kita. Nah itu. Dan saya lakukan. Kisah saya yang keempat tentang perjodohan saya. Saya banyak kisah-kisah dalam berdoa. Saya dihina-hina. Saya bilang kalau belum ada ijab kabul, bukan itu jodoh saya. Lalu saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya datang lagi ke masjid, saya menghambakan diri pada Allah, saya merendahkan diri saya serendah-rendah sehina-hina, ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba belum bermaksiat sama orangnya. Engkau berikan jodoh yang terbaik kepada hamba ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah, tidak ngomong pun sekali. Kenapa saya harus dipaksakan begini ya Allah? Engkau berikan takdir yang terbaik, terjadi. Saya sudah punya kisah perjodohan saya. Dihina oleh kawan-kawan saya, kamu tidak menikahi dia, kamu tidak menikah, Anda orang ini. Saya bilang, saya belum ngapa-ngapain sama orang tersebut, ngomong pun gagak. Dia sahabat, sebelum hijab kabul, Anda jangan coba-coba menentukan takdir. Dan terjadi. Sahabat saya menikah, saya juga menikah. Jadi baru dibilang-bilang aja udah maksa-maksa, nggak ada itu, jauhkan nak. Karena saya minta. Kenapa Anda tidak meminta, tidak menjadikan Allah itu kekuatan terbesar? Allah waliyul ladzina amanu yukhriju minadh-dhulumati ilan nur. Satu lagi kisah, ketika pesawat yang saya naiki mau jatuh. Ini kisah-kisah yang menarik saja, yang pernah terjadi pada diri saya dan saya bercerita kepada kalian. Suatu ketika kami dari Jogja mau ke Jakarta, pulang dari acara seminar studi banding. Pada subuh itu saya sampaikan kepada para pejabat yang ikut dengan kami. Bagaimana Pak kalau kita sholat subuh terlebih dahulu? Ada yang mau, ada yang enggak. Kami pun sholat subuh. Saya bilang kalau Anda bila sholat subuh kita tidak tahu pesawat yang kita naiki apakah dia masih bisa terbang atau tidak. Ada sebagian percaya, sebagian enggak. Kami sholat subuh. Lalu kami naik pesawat itu. Saya ingat betul pesawat Garuda yang saya naik. Karena itu berkesanlah hidup saya. Anda belum pernah merasakan kan? Saya sudah ngerasainnya. Yang udah ngerasain juga pernah tahu bagaimana ngerinya, shocknya kita ketika pesawat itu di dalamnya itu udara kabinnya hilang.
Dan panasnya luar biasa. Dan kita mulai sesak nafas. Ketika subuh itu kita terbang, begitu terbang, udaranya bagus, semua bagus. Tapi pesawat tidak sanggup naik. Anda bayangkan itu? Gini dia, udah kayak mobil mogok. Itu Garuda saya naik. Tapi hebat pesawat Garuda itu, makanya saya nggak naik kecuali Garuda. Karena saya tahu bagaimana dia menangani kita dalam keadaan begitu. Tidak mau naik itu pesawat. Nggak naik-naik. Lalu tiba-tiba udara di kabin itu mulai berkurang dan terasa panas. Apa yang terjadi? Keluar. Nggak tahu apa namanya tuh. Saya ingat betul. Bapak itu rambutnya udah agak putih. Pilot. Bukan pilot. Penanggung jawab di dalam pesawat. Dia hanya mengatakan, Bapak Ibu dengan suara yang tenang, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoalah agar kita bisa terbang dengan baik. Dan doa-doa kita akan mempengaruhi kita semuanya. Saya melihat wajah dia nyaman. Apa yang terjadi? Semua orang pada pesawat itu diam dan hening. Dan pada saya itu membaca Al-Quran. Saya baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Pokoknya saat itu, satu juz itu 20 menit. Di samping saya, mohon maaf, dengan agamanya kan, dia berputar-putar begini-begini terus. Saya ngaji terus, sama-sama kita. Sesuai dengan agama masing-masing kan. Wah, minta. Lalu di situ saya berdoa lagi. Saya yakin, makanya saya lama ngasih materi doa ini. Karena banyak kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya bersyukur. Apalah hamba yang doif ini, yang jelek, buat maksiat. Dan saya merasa, kenapa Allah kabulkan? Jawabannya gampang. Karena kita minta sama Allah. Hadza min fadli Rabbi. Apa yang saya lakukan pada saat pesawat itu, saya ngaji sengaji-ngajinya, terbayang tuh, mulai terbayang wajah istri saya, mulai terbayang semua, dan mulai terbayang, ya Allah, umurku baru 26 tahun, kalau Engkau taruh ini nyawaku, aku tidak bisa lagi berdakwah ya Allah. Aku ingin sekali berdoa kepada anak muda ya Allah. Engkau berikan ya Allah. Baru keluar ya Malikal Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Saya enggak peduli lagi pesawat itu mau jatuh mau ngapain. Saya minta sama ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah seluruh malaikatmu yang ada di langit ya Allah. Ya Allah, saya minta ya Allah pemilik Baitul Makmur, pemilik Sidratul Muntaha, pemilik alam, turunkan ya Allah, angkat pesawat ini ya Allah, angkat. Nah, begitulah keyakinan yang kita bangun dalam doa. Jadi pesawatnya itu udah kayak begini nih. Ya kan? Panas sekali kita dalam pesawat itu. Alhamdulillah terjadi keajaiban. Keajaibannya adalah pesawat itu pulang balik ke bandara yang tadi dan turun dengan selamat. Nggak sanggup naik ya. Bahaya sekali itu. Ini jatuh bisa mati. Karena kenapa? Ada sumbatan dalam sistem mesinnya. Saya minta turunkanlah malaikatmu, angkat ya Allah, atau landingkan. Saya minta aja, nggak perlu pakai bahasa Arab lagi itu. Apa yang bisa yang kau lakukan, maksimal doa, minta hadirkan sedalam-dalamnya. Begitu turun pesawat, teman-teman saya yang pejabat itu bilang sama saya kayak begini, Pak Ustadz, taubat aku, kenapa aku tadi tidak melakukan salat berjamaah, salat subuh? Betul ya Pak Ustadz bilang, habis itu semuanya pada salat duha dulu. Sebagai membatalkan tiket, tidak mulai lagi pesawat itu. Saya bilang, kami naik lagi pesawat ini. Kawannya diperbaiki, kita terbang lagi dengan pesawat itu. Pokoknya di atas pesawat itu ngaji aja bawaannya. Jadi kalau kalian pernah merasakan keajaiban doa, kekuatan doa, Anda akan lebih pede dalam menghadapi kehidupan Anda. Jadi Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamil 'abid. Enggak pernah. Kita yang zalim. Jelas ya? Jadi apa tadi? Berdoa itu yang pertama saat waktu yang mustajab. Ketika turun hujan, ketika perang. Ada lagi ketika sujud. Ketika sujud itu doa itu minta sama Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, doa dalam hati. Kapan lagi? Antara azan dan iqamah. Ini sering main-main nih kan? Udah habis azan main-main loncat-loncat, bukannya salat 2 rakaat lalu berdoa. Ini mustajab doa. Jadi itu baru 5 ya ceritanya ya. Ada lagi cerita tentang kekuatan doa. Banyak. Perjalanan hidup saya sampai ke 40 tahun ini, saya punya cerita doa yang banyak banget. Yang saya yakini sesuatu yang nggak masuk di akal. Salah satunya ketika saya ingin istri saya hamil. Apa yang diponis kepada Abi? Abi sudah tidak punya lagi keturunan. Saya bilang, salah Anda. Bukan Anda penentunya. Lalu di Penang itu,
saya berniat, ya Allah, kedatangan saya ke Penang ini dalam rangka mendirikan rumah Al-Quran. Kalau nggak, saya nggak mau datang. Saya bilang sama anak-anak itu semuanya yang lagi ngaji. Apa yang saya lakukan? Saya dikasih tempat nginap oleh salah seorang bapak, namanya Pak E, baik sekali dia. Di situ saya berdoa, saya minta izin, saya ingin di ruangan khusus sendiri. Di situ saya berdoa, ya Allah yang memiliki keputusan, Engkau yang mampu bantu hamba ya Allah, karena untuk dakwah ini ya Allah. Ya, detik-detik saya mau diperiksa ulang oleh dokter. Berdoa sudah sampai saya bernazar kepada Allah. Maksimal saya. Jadi nggak usah susah. Kita ini kadang-kadang pesimis dengan doa kita. Doa itu tidak pada ukuran siapa Anda. Anda mau ustaz kek, mau orang kaya kek, tapi kalau Anda sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahan doa Anda. Jangan sombong, merangkaklah kita minta yang benar. Itu kisah-kisah keajaiban. Maka saya bilang, ya Allah, seandainya Engkau betul memberikan saya anak, ya Allah, saya akan buat seminar tentang keajaiban doa ini. Seminar jangan cepat putus asa. Dan alhamdulillah. Makanya Abi nggak percaya. Ketika istri saya hamil itu saya nggak percaya. Emang bener ya? Bener ya? Begitu-gitu saya. Emang bener ya? Ini hamil ya? Nah begitu-gitu. Nah ketika Allah sedang memberikan, alhamdulillah, dengan doa kalian, saya bercerita kepada banyak orang, apa yang membuat bisa terjadi ini? Karena saya menjaga dan memelihara mereka penghafal Al-Quran. Jangan hina para penghafal Al-Quran. Juga yang hafal Al-Quran jangan sombong. Mentang-mentang dilayani, di servis kelas tinggi. Karena kami juga ingin seperti kalian. Karena ada 3 orang yang mendapatkan mahkota dan pengampunan oleh Allah spesial. Siapa dia? Orang yang mendirikan rumah Al-Quran. Penyelenggara dirinya rumah tahfizul Quran itu dapat pahalanya sama seperti orang yang menghafal Al-Quran. Siapa lagi? Yang ketiga adalah donatur. Orang yang membantu dalam bentuk operasional terhadap para penghafal Al-Quran, itu sama dapat pahalanya dengan mereka yang hafal Al-Quran. Donatur, penghafal Al-Quran, dan penyelenggara sama. Makanya kita ini harus menjaga. Makanya kenapa Abi menjaga kalian? Nyamuk pun seandainya tergigit, biarlah hamba. Kenapa? Karena kami pengen dapat pahala yang banyak dari penyelenggaraan ini. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada para penghafal Al-Quran. Doa-doa kalian, setiap malam kalian berdoa kan? Nggak mungkin nggak dikabulin. Impossible. Jelas ya? Semua bisa terjadi. Anda mau minta apa sama Allah, mintalah pada Allah. Sekarang kami berdoa lagi sama Allah kan? Apa doa saya sekarang? Kalian tahu kan? Saya buka ke publik. Doa saya adalah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau pemilik kekayaan, Kau pemilik segalanya. Berikanlah kami, berikanlah hamba menjadi orang kaya nomor urut 7 di dunia, di Indonesia. Di Indonesia saya cuma minta nomor urut 7. Nomor 7 aja ya Allah. Kenapa? Karena saya ingin bersama-sama para penghafal menolong para penghafal Quran lain. Makanya nggak ada urusan dengan COVID-19. Karena perjuangan para penghafal Quran ini harus lahir. Apa yang harus lahir? 5 juta penghafal Quran. Maka itu doa. Maka suatu ketika saya ketemu dengan, kalau saya tidak salah, adiknya Syekh Ali Jaber, Syekh Husin, Syekh Muhammad. Suatu ketika saya ketemu dengan Syekh Muhammad, adiknya Syekh Ali Jaber. Semoga Allah memberkainya dan memberikan rahmat. Apa kata Syekh Muhammad? Anda membuat 1 juta rumah Quran? Iya. Saya ingin membuat. Emang udah berapa yang kamu buat? Saya nggak ngerti kali, karena di Arabnya pakai bahasa Arab kan. Bahasa Indonesia kira-kira kayak begitu. Emang sudah berapa yang kamu buat? 1, Pak. Di mana itu? Di Paseban, Pak. Lalu kata beliau, ketika kamu telah berniat 1 juta rumah Quran, maka niat kamu itu telah dikabulkan Allah. Setiap gerak kamu itu 1 juta. Makanya kalian nih kalau minta sama Allah jangan kecil-kecil. Jadi gerak kamu, orang cuma 1 rumah Quran, kamu itu sudah dikabulkan oleh Allah 1 juta. Tinggal kamu tunggu kejadiannya kapan. Tapi pahala yang kita dapatkan sudah 1 juta. Sekali gerak 1 juta, gerak lagi 1 juta. Masa nggak ada beda antara orang yang berdoa 1 juta dengan orang yang berdoa 1 buah? Beda. La yastawil qa'iduna. Ya kan? Tidaklah sama orang yang duduk-duduk dengan jihad. Beda. Derajatnya diangkat oleh Allah. Makanya kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, belilah hamba rezeki ya Allah. 5.000 rupiah juga boleh ya Allah. Doa sampai sekarang itu nggak kena pajak, nggak ada PPN, doa, nggak ada malaikat bilang ya Allah berilah hamba ya Allah rezeki 5 miliar ya Allah. Banyak kali kamu minta, ada pajaknya loh, nggak ada, gratis. Sampai sekarang doa itu gratis, sampai kiamat pun doa itu gratis, nggak bayar. Allah sudah menyatakan, udhuni astajib lakum. Doa itu gratis, nggak bayar, nggak kenapa? Ya, kenapa malas berdoa? Kenapa malas angkat tangan? Gitu loh. Nah, itu beberapa kisah-kisah saya ya. Jadi kisah saya itu, dan saya yakin dengan doa. Makanya the power of doa ini akan dibahas sering, diulang-ulang. Masih banyak lagi kisah-kisah yang ingin saya sampaikan. Kisah-kisah teman saya juga banyak. Kalau Anda baca tuh kekuatan doa itu luar biasa. Tapi setelah ikhtiar kan, usaha yang maksimal, baru doa, usaha kagak, doa terus. Ya gani beri uang 1 goni. Mana sampai? Nggak sampai itu. Kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah khusyuk, rendah hati dan penuh harap kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Jadi khusyuk, rendah hati dihidupkan. Apalagi itu Qiyamul Lail kan. Qiyamul Lail itu enak banget tuh, minta enak sekali ya. Ada berapa itu? 3 ya. 2 lagi ya. Bersuara lirih dan tidak teriak-teriak. Oi Tuhan, jangan kayak Tarjan. Ya. Minta, ya Allah. Suaranya lirih, desah, minta. Tuhan nggak tuli, nggak perlu diteriak-teriakin Tuhan. Ya. Dan tidak teriak. Dalam surah Al-A'raf ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut kata Allah. Yang lembut kepada aku kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, teriak-teriak jangan. Dan yang terakhir adalah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga apa yang hari ini kita sampaikan menjadi kekuatan besar bagi kita. Dan mulai terbuka wawasan kita berdoa, the power of doa. Nanti kita akan bicara lebih dalam tentang doa ini. Saya akan kupas lebih dalam. Dan insya Allah mulai saat ini Anda menjadi orang yang optimis. Namun sebelum akhir ini kita akan lihat, kalau begitu doa itu masuk kategori apa? Kategori aplikasi. Codingnya apa? DO. Kan do re mi fa sol la si do, doa, coding. Nah, jadi ini kita masih bicara tentang manusia zero ya. Nah, sekarang nggak bicara eksponensial dulu. 2, 0. Ini yang disebut kalau di LKV itu namanya ZOT. Zero of totality. Bahasa tradisionalnya WD. Nah, wakaf diri. Bahasa kerennya ZOT. Jadi kalau ada nama itu ZOT 1, 2, 4 Azmi, ya itu ke depan tuh. Nah, gelar ini gelar. Zero of totality itu ikhlas, iju sayur. Dia udah belajar iju sayur. Apa iju sayur? Ikhlas, jujur, sabar, syukur, ikhlas. Kalau udah ikhlas tuh doa itu tembus, bergetar arash. Jadi kalau nggak ikhlas nggak tembus ya, sombong, angkat tangan enggak, ketawa-ketawa lagi, emang dangdutan apa? Nah, jadi 2 pangkat 0 sama dengan ini aplikasi ya, DO kali ikhlas kali I. Nah, masih rumusnya ini.
Kalau begitu doa sama dengan 20 kali ikhlas kali istiqamah. Jadi ikhlas dan istiqamah menjadi pengikat berat dalam kita berdoa. Karena kalau gak ikhlas, gimana mau diterima doanya? Jelas ya? Pada Allah saya mohon ampun, semoga kita semuanya dengan rumus sederhana ini memberikan kita tata cara aplikasi di dalam kita berdoa. Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu dari diri saya sendiri, dan saya berterima kasih kepada teman-teman pelopor Al-Qur'an yang alhamdulillah sampai dengan hari ini terus membantu para guru ngaji, guru penghafal Al-Qur'an, pecinta dalam program Indonesia Berani 124, program pembagian sembako, kemudian hand sanitizer dan apalagi masker dan insentif guru ngaji. Hebat, Anda telah menjadi orang yang khairukum man ta'allamal Quran, bukan hanya mengaji tapi menolong. Dan saya dengar-dengar hari ini juga akan ada pemberian sembako lagi di daerah Bogor, Cadingin. Selamat bekerja, semoga Allah memberikan kita yang terbaik. Berjuanglah bersama penghafal Al-Quran, pecinta Al-Quran, dan insya Allah mahkota yang kalian inginkan diberi oleh Allah nanti kepada orang tua akan segera terjadi. Dan keinginan kalian tentang bahagianya keluarga kita akibat kita menolong umat juga akan segera terjadi. Dan saya doakan semua yang mendengarkan acara ini, menyaksikan acara ini dikayakan oleh Allah, kaya iman, kaya ilmu, kaya hati, dan kaya harta. Satu, untuk menuju Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu dari saya sendiri sebagai hamba yang dhaif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.